Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri Faiz Abrori dan teman saya Lutfil Hakim akan mencoba mempresentasikan materi kami, yaitu komparasi teks Al-Quran dan Taurat yang bertemakan Adam, Hawa, dan anak. Sebelumnya, Taurat dan Al-Quran memiliki pendekatan yang berbeda ketika mengulas para nabi. Jika Taurat lebih bersifat kronologis, historis, seperti biografi, sedangkan Al-Quran karena memang bukan kitab atau buku sejarah melainkan sebagai hudan, maka penekanannya ada pada aspek hikmah transendental supaya dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi umat beriman. Adam alaihissalam adalah nabi yang sama-sama diakui oleh umat Yahudi, Nasrani, dan Islam sebagai manusia pertama di bumi. Taurat dan Al-Quran menceritakan segmentasi kisah Adam alaihissalam yang sama, mulai dari penciptaan dirinya, hidup bersama pasangannya, terperdaya oleh rayuan setan atau iblis, hingga keduanya dikeluarkan Allah dari surga atau Taman Firdaus. Taurat mengisahkannya di dalam surat Kejadian 2-3, sedangkan Al-Quran menebarnya ke dalam beberapa surat. Lebih banyak ditemukan di dalam surat Al-Baqarah, Toha, Al-Hijr, dan Al-A'raf. Adam, Hawa, dan anak dalam Al-Quran. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda seluruhnya dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dulu mengabarkan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian kisah penciptaan Hawa. Adam yang tinggal di surga merasa kesepian. Karena itulah Allah juga menciptakan pasangan untuk Nabi Adam, yakni Hawa. Nama Hawa sendiri tidak disebutkan secara tersurat dalam Al-Quran. Namun, nama Hawa merupakan hasil penafsiran dari para ulama dan sejarawan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 35 yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini dan makanlah makanan-makanan yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Baik Nabi Adam dan Hawa diperbolehkan Allah untuk menikmati apa saja di surga. Namun mereka dilarang memakan buah kholdi. Namun Adam dan Hawa tetap memakan buah kholdi. Hal ini yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi.
Dalam surat Al-A'raf ayat 22-23, Allah berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Di dunia, Adam dan Hawa memiliki anak bernama Habil dan Qabil. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Ia berkata, 'Qabil, aku pasti membunuhmu.' Berkata Habil, 'Sungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa.'" Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Adam alaihissalam untuk mengawinkan anak-anak laki-lakinya dengan anak-anak perempuannya karena keadaan darurat. Namun dikarenakan ada kecemburuan di antara mereka, terjadi pembunuhan Habil dan Qabil. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Adam, Hawa, dan anak dalam kitab Taurat. Dalam penjelasannya, pada kitab Taurat menjelaskan cerita tentang Adam dan Hawa secara kronologis historis. Al-Quran dan Taurat menjelaskan segmentasi kisah Adam dan Hawa yang sama, mulai dari penciptaan dirinya, hidup bersama pasangannya, berdaya oleh rayuan setan atau iblis, hingga keduanya dikeluarkan Allah dari surga atau taman Firdaus. Selanjutnya, Taurat mengisahkannya dalam Kejadian. Penjelasan tentang diciptakannya manusia terdapat dalam Kejadian. Pemberian hidup kepada manusia dilukiskan sebagai akibat dari tindakan Allah yang khusus, berbeda dengan penciptaan makhluk hidup lainnya. Allah secara khusus memberikan hidup dan nafas kepada manusia pertama, yang menunjukkan bahwa hidup manusia lebih tinggi dan berhakikat lain daripada bentuk kehidupan lain, dan bahwa ada hubungan unik antara hidup ilahi dengan hidup manusia. Allah merupakan sumber pokok dari hidup manusia. Namun, dalam penjelasan Taurat tidak menjelaskan tentang bagaimana pertumbuhan Adam yang lahir langsung dewasa atau berawal dari bayi atau masa kecilnya. Allah menaruhnya di Taman Firdaus dijelaskan dalam Kejadian. Pada saat ini, Adam selaku manusia pertama, kudus, bebas dosa, dan dalam hubungan yang sempurna dengan Allah. Adam merupakan puncak ciptaan Allah. Diberikan tanggung jawab untuk bekerja di bawah pengarahan Allah dalam memelihara ciptaannya ini. Hubungan harmonis di antara Allah dengan manusia ini hilang karena Adam dan Hawa tidak taat. Selama masa hidupnya Adam di Taman Eden, dia sendirian, dan agar tidak kesepian, akhirnya Tuhan menciptakan lawan jenis yang berasal dari tulang rusuknya. Hal ini dijelaskan dalam Kejadiannya.
Perempuan itu dinamai Hawa dan dijelaskan dalam kejadiannya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Wanita diciptakan untuk menjadi teman yang mengasihi dan menolong laki-laki. Di taman surga, Adam dan Hawa diberikan kebebasan untuk memakan apa saja dengan mengecualikan pohon pengetahuan tentang baik jahat. Suatu ketika setan iblis berbentuk ular mendekati Hawa, menghasutnya hingga akhirnya Hawa memakan buah atau buah kuldi dari pohon terlarang itu. Buah itu pun diberikan kepada suaminya. Adam dijelaskan sama Hawa. Setelah memakan buah tersebut, akhirnya mereka menyadari kesalahan dan ketelanjangannya, lalu segera memakan daun-daun pohon ara untuk menutupi auratnya. Dijelaskan dalam kejadiannya, maka terbukalah maka mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka lalu mereka menyemat dan pohon ara dan membuat auratnya tertutup. Tuhan mengetuknya dan keduanya diminta kedua keluar dari surga. Dijelaskan dalam kejadiannya, yakni aku dan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tersirat janji Allah yang pertama mengenai rencana penebus dunia. Setelah diusir, Adam dan Hawa memiliki anak, yaitu Kain, Habel, Set, dan lainnya. Dijelaskan dalam kejadian. Dalam kitab tersebut menyebutkan 2 orang anak perempuan, yaitu Azura yang menikah dengan Zat dan Awan yang menikah dengan Kain. Baik, sekian dari kami. Jika ada kekurangan kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami buka sesi diskusi. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan.